Ya, di tangan saya ini adalah Oppo Reno 11 Pro 5G. Ya, di awal tahun 2024 ini sepertinya Oppo gercep banget ya, langsung ngeluarin yang baru. Ya, ini adalah penerus dari Oppo Reno 10 Pro 5G yang rilis sekitar 5 bulanan yang lalu. Nah, tiba-tiba udah datang lagi model yang barunya. Peningkatan yang diberikan juga menarik. SoC-nya sekarang sudah pakai Dimensity 8200, sebelumnya pakai 778G. RAM 12GB dan storage-nya 512GB. Desainnya keren banget, tipis dan ringan. Layarnya melengkung, punya kamera telefoto, dan dapat charger SuperVOOC 100 watt di dalam box. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana hasil pengujian yang satu ini. Oppo Reno series merupakan seri mid-range yang cukup populer di Indonesia ya. Kali ini datang dengan dua versi, yaitu Oppo Reno 11 5G dan Oppo Reno 11 Pro 5G. Kita belum tahu apakah akan ada Oppo Reno 11 Pro Plus 5G, tapi untuk sementara ini dua versi dulu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Oppo Reno 11 Pro 5G. Kita mulai dari isi boxnya dulu ya. Di sini ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada charger SuperVOOC 100 watt. Jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya di sini. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada case, dokumen, dan SIM ejector. Jadi masih cukup lengkap paket penjualannya ya. Nah, untuk desain, Oppo menggunakan desain layar dan back cover 3D curved yang artinya melengkung di sisi kiri dan kanannya. Desain ini membuatnya terasa tipis dan nyaman saat digenggam. Dan untuk finishing back covernya sendiri ini Oppo menyebutnya sebagai finishing satin yang memberikan kesan mewah. Tampilan juga mirip seperti mutiara nih, serta sangat aman dari bekas sidik jari. Warna yang kami pegang ini adalah yang putih mutiara ya. Ada warna lain yang disebut Oppo sebagai warna abu-abu batu. Untuk material back covernya ini kaca, sementara untuk material framenya adalah polikarbonat. Untuk dimensi 162,4 mm x 74,1 mm x 7,58 mm untuk yang warna putih, dan ketebalannya adalah 7,66 mm untuk yang warnanya abu-abu. Untuk bobotnya sekitar 181 gram, ini cukup ringan ya sebetulnya ya. Nah, terkait IP rating sayangnya ini belum ada. Nah, sekarang kita lihat di sisi kanan, ini ada tombol power dan ada tombol volume. Di atas ada mikrofon dan ada infrared blaster. Ya, Oppo juga bisa punya infrared blaster ya. Di kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray 2 SIM dan tidak bisa ditambah micro SD sayangnya ya. Lalu ada mikrofon, ada port USB-C dan grill speaker. Untuk speaker ini sayangnya masih mono ya. Untuk kualitas suara juga oke sih, tapi kami berharap di kelas harganya udah bisa stereo speaker lah ya sebagai standar. Nah, sekarang beralih ke sisi belakang. Di sini ada susunan 3 kamera dan 1 LED flash. Nah, untuk 3 kamera ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan Sony IMX890 sensornya. Bukaannya f1.8, dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer atau OIS, dan perekaman videonya up to 4K 30 fps. Untuk 1080p 60 fps tersedia juga di sini. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang pakai sensor Sony juga nih, IMX355 f2.2. Ini fix fokus ya. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps, dan masih ada kamera telefoto di sini 32 megapiksel. Sensornya pakai Sony IMX709 dan ini optical zoom 2 kali. Bukannya f2.0, tentunya sudah autofocus juga. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps, tapi sayangnya memang telefoto ini belum dilengkapi dengan OIS. Beralih ke sisi layar, di atas ada kamera selfie 32 megapiksel. Sensornya Sony IMX709, sama seperti kamera telefotonya tadi. Bukannya f2.4, dilengkapi dengan fitur autofocus. Perekaman video sampai dengan 4K 30 fps. Akhirnya, smartphone Oppo selfie-nya bisa 4K. Tapi untuk 1080p 60 fps sayangnya belum bisa di sini. Untuk layar, ini ukurannya 6,7 inci, resolusinya adalah Full HD Plus ya. Untuk panelnya ini panel OLED. Refresh rate up to 120Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120Hz tergantung aplikasinya. Untuk touch sampling rate belum ada angka pastinya berapa, tapi yang jelas layar sentuhnya sangat responsif ya, dan nggak ada delay-delay yang mengganggu baik untuk ngetik maupun untuk gaming. Untuk brightness diklaim up to 950 nits di mode HDR dan 500 nits typical. Kalau kita uji di indoor, brightnessnya emang nyampe di kisaran 500 nits. Saat disimulasikan dengan pencahayaan outdoor, kita dapetin brightness maksimum di sekitaran 790 nits.
Untuk setting layar terdapat 4 mode warna layar, ada Vivid, Natural, ada Cinematic, dan ada Brilliant. Untuk hasil tes color gamutnya seperti ini ya. Defaultnya ada di Vivid, di mana gamut coverage-nya sekitar 96,7% DCI-P3 dengan volume di 104,7% DCI-P3. Untuk mode Cinematic, gamut coverage-nya ada di 94,9% DCI-P3 dan volumenya di 102,6% DCI-P3. Mirip-mirip aja lah dengan yang Vivid. Di mode Brilliant, coverage-nya sekitar 99,7% DCI-P3 dan volume sekitar 122,2% DCI-P3. Untuk mode natural, gamut coverage ada di 96,5% DCI-P3 dengan volume di 103,3% DCI-P3 atau sekitar 145,8% sRGB. Ini agak aneh ya, karena saat dilihat langsung warna layarnya emang ada perubahan, tapi saat kami ukur ternyata mode warna ini masih jauh di atas 100% sRGB. Di sisi layarnya ini juga terdapat in-display fingerprint sensor, di sini dengan teknologi optikal. Always on display ada di sini dan ini AOD beneran, bukan cuma yang 10 detikan. Nah, untuk spek SoC-nya pakai Dimensity 8200. Ya, ini naik jauh nih, kencang nih sekarang nih ya. Untuk RAM 12GB LPDDR5, storage-nya 512GB UFS 3.1. Untuk baterai 4600 mAh dengan 80 watt super VOOC. Jadi meski chargernya 100 watt, smartphone-nya sendiri cuma support sampai 80 watt ya. Tapi dalam prakteknya ya harusnya nggak jauh-jauh beda amat ya. Ini sama-sama kencang. Untuk sensor ada lengkap banget, bisa dibaca aja list ini ya. Ini lengkap sensor-sensornya, gyroskop jelas ada lah di harga segini. Untuk security-nya dia pakai in-display fingerprint sensor yang tadi dan ada face unlock juga. Nah, di Oppo Reno 11 Pro 5G ini, Oppo memperkenalkan teknologi baru mereka terkait sinyal. Namanya adalah Link Boost. Oppo Reno 11 Pro 5G ini udah dilengkapi dengan 10 antena di dalamnya. Ini salah satu part yang bisa memudahkan dia untuk dapetin sinyal lebih bagus. Lewat sensor dan antena yang terdapat di dalamnya, Oppo mempelajari cara tangan kita menggenggam smartphone dan menambahkan power untuk daya tangkap sinyal di area antena, menyesuaikan kondisi sekitarnya dan ya kita menggenggamnya di mana. Teknologi ini ditujukan supaya sinyal dari smartphone itu lebih stabil dan juga lebih cepat dapat sinyal lagi di lokasi yang sulit sinyal. Contohnya seperti di area parkiran ya, bisa hilang timbul, atau ada dalam lift. Jadi keluar masuk lift itu cepat dapat sinyal lagi. Oppo mengklaim kalau daya tangkap sinyal bisa 17% lebih baik dibandingkan Oppo Reno 10 Pro. Ini sebetulnya kenapa kita bahas, karena biasanya teknologi daleman seperti ini nih kurang disadari oleh pengguna. Taunya sinyal aman aja maunya gitu kan. Padahal teknologi yang seperti ini itu mahal. Kita lanjut ke OS, dia pakai ColorOS 14. Ini pakai Android 14 ya. Nah, untuk update OS dari Oppo menjanjikan 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Nah, terkait OS-nya sendiri ini pertama kali dinyalakan, kita akan disuguhi beberapa aplikasi bawaan. Kami akan sangat menyarankan untuk kalian segera uninstall aplikasi bawaannya yang nggak dibutuhkan ya. Apalagi yang ini nih ya. Oke, lanjut. Untuk konektivitas, dia 5G. Ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6. Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk Bluetooth audio codec bisa lihat nih. Lumayan lengkap ya Bluetooth audio codecnya ya. Untuk NFC tentunya ada, Wi-Fi sharing juga bisa. Dan untuk display output via USB port, ya ini nggak bisa ya. Kalau USB OTG udah pasti bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performance-nya. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Dalam setting baterai ini terdapat opsi High Performance Mode. Default-nya ini nggak aktif, jadi kita akan tes kedua modenya untuk melihat seberapa jauh bedanya. Di Antutu 10 terlihat bahwa High Performance Mode memberikan peningkatan skor sekitar 50 ribuan. Lumayan ini. Di Geekbench 6 baik single core maupun multicore itu meningkat cukup signifikan saat kita pakai High Performance Mode. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke GFX Bench 1080p Car Chase Off-Screen. Ada peningkatan 8 FPS. Skor Car Chase ini merupakan skor terkencang untuk Dimensity 8200 yang pernah kami coba jadinya ya. Nah, lanjut lagi untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphic score-nya nih di sini ya. Di High Performance Mode ini bisa memberikan sedikit peningkatan sekitar 700-an poin. Lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Untuk kestabilan ternyata kedua mode masih belum bisa mempertahankan performa tertingginya terus-menerus. Performa akan turun di sekitar sesi ke-10 dari 20 sesi pengujian. Tapi saat dites menggunakan kipas pendingin, kestabilannya bisa membaik sampai ke 99%. Wah, responsif banget ternyata. Lanjut ke CPU throttling test. Nah, stress test CPU ini ternyata menghasilkan skor yang nggak umum. Saat pakai high performance mode, stability malah kurang oke di sini. Kalau kita tes ulang pakai kipas, hasilnya juga agak aneh, bisa naik turun. Nggak jelas gini grafiknya. Semoga ini terjadi cuma di benchmark ini aja. Dan ada baiknya kita juga lihat performa real world-nya aja seperti apa. Ya, kadang-kadang kan beda ya pengujian kayak begini sama real world-nya.
Oke, sekarang kita bicara soal gaming. Saat masuk game, kita bisa akses menu Game Tools dengan cara slide dari sisi layar yang satu ini ya. Di dalamnya ada fitur-fitur pendukung gaming dan kita juga bisa mengatur setelan performa di sana. Ada Low Power Mode, Balance Mode, dan ada Pro Gamer Mode. By default, dia di-set di Balance. Kalau mau performa gaming yang maksimal, ya diarahkan ke Pro Gamer Mode. Dan untuk tes kali ini, setting baterai juga kita posisikan di High Performance Mode supaya performanya maksimal. Kita mulai dengan Genshin Impact. Skenarionya adalah traveling sekitar 30 menit tanpa kipas pendingin. Hasilnya cukup unik ya, di mana performanya ternyata di limit ke 45 fps, padahal settingnya udah di 60. Ini emang jarang terjadi, tapi ini bukan pertama kalinya kita melihat seperti ini ya. Dulu kita sempat nemuin ini di Oppo Reno 8 Pro 5G tahun 2022 yang pakai Dimensity 8100. Framerate yang nggak nyampe 60 fps di kasus ini bukan karena suhu tinggi, tapi sepertinya memang sistemnya mengenali game ini dan memberikan limiter khusus. Sayangnya, performa tetap bisa turun sedikit dari 45 jadi 40 fps di menit ke-11 dalam pengujian. Tapi 40 fps ini bisa bertahan sampai pengujian selesai. Saat kita ukur suhu permukaannya di layar terpanas 44 derajat Celcius, sementara di bodi belakang terpanas 43 derajat Celcius. Penyebaran suhunya terbilang cukup baik ya, panas disebar hampir ke seluruh sisi bodi. Penurunan ke 40 fps ini kayaknya memang karena suhu ya. Jadi kalau ingin 45 fps itu bisa stabil, ya tinggal pasangin kipas aja, aman. Untuk ranking Genshin Impact, performa seperti ini kita kasih ranking A. Belum bisa yang super spesial performanya, tapi udah terhitung nyaman dan stabil dimainkannya di setting tertinggi. Lanjut ke PUBG Mobile, setting maksimum yang terbuka bisa sampai HDR Extreme. Untuk smooth 90 fps sayangnya belum terbuka di sini. Saat dicoba di HDR Extreme, itu frame rate cukup lancar di 60 fps tanpa masalah. Harusnya SoC udah bisa siap ya untuk performa yang lebih tinggi lagi nih. Sementara itu untuk gyro di sini wah aman, mulus, nggak ada masalah dengan gyro, mantap. Mobile Legends, setting maksimum yang terbuka adalah grafis ultra dengan frame rate di super. Ini artinya super itu artinya 90 fps. Tapi saat dicoba frame rate-nya nyangkut di 60 fps pada saat pertama kami coba. Ternyata untuk dapatin FPS di atas 60 kita mesti usaha sedikit dengan mengatur refresh rate ke manual. Dalam setting refresh rate, pilih mode high, lalu akan muncul menu app specific refresh rate. Di sini kita bisa pilih settingan refresh rate untuk setiap aplikasi. Kalau sudah nemu menunya, tinggal setel refresh rate-nya jadi 90 Hz untuk Mobile Legends. Baru deh gamenya bisa jalan di 90 fps. Saat dimainkan ya, frame rate-nya lancar di 90 fps, nggak ada masalah. Harusnya 120 juga masih sanggup lah ya. Tapi untuk sampai sekarang setting maksimumnya masih di 90 fps aja. Oh ya, metode tadi itu juga berlaku untuk game-game lainnya ya. Lanjut ke Subway Server. Setelah dulu Subway Servernya supaya jalan di 120 Hz, maka gamenya bisa jalan di 120 fps. Wah, ini asik nih. Akhirnya Subway Server bisa 120 di HP-nya Oppo. Lanjut ke Real Racing 3. Ini sama nih, selama kita udah mengatur refresh rate di 120 Hz, game ini akan berjalan di 120 fps dan performanya lancar jaya. Untuk game ini emang tidak ada setting FPS-nya ya, jadi dia akan ngikutin aja, layarnya bisa berapa Hz, dia ngikut aja. Jadi overall untuk gaming, dia udah bisa melibas game-game kekinian dengan lancar. Komplain kami yang dulu soal refresh rate pada game yang akhirnya dijawab sama Oppo di sini lewat pengaturan manual refresh rate yang bisa untuk tiap aplikasi. Tapi menurut kami akan lebih baik lagi kalau secara default game-game yang udah support 60 fps tuh langsung jalan aja di refresh rate tinggi supaya user awam nggak perlu repot-repot lagi nyeting-nyeting. Lanjut ke pengujian baterainya ya. Ini baterai 4600 mAh. Untuk YouTube playback 1080p, tapi ini bukan YouTube HDR ya. Kita bisa dapat 15 jam 44 menit, nyaris 16 jam. Untuk TikTok selama 30 menit baterainya turun 5%. Main Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, baterainya turun 10%. Ya, kemampuan baterainya terbilang agak di bawah harapan ya, dan hasilnya emang terbilang mirip dengan smartphone lain yang sama-sama pakai Dimensity 8200. Nah, untuk charging kita pakai charger Superbook yang 100 watt, tapi ingat ya, ini handphonenya bisanya di 80 watt. Untuk 0 sampai 50% tercapai dalam waktu hanya 11 menit. Sementara dari kosong sampai full penuh itu dia butuh waktu hanya 34 menit. Jadi untuk charging ini sangat kencang. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 11 Pro 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Dan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah video dari kamera selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan juga suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau misalnya untuk dipakai video sehari-hari atau misalnya untuk vlogging, hasil suaranya akan jadi seperti ini. Sejauh saya pakai, saya cukup suka sama mikrofonnya. Kualitas suaranya menurut saya udah bagus ya. Emang udah kelas menengah atas lah mikrofonnya ini. Kalau misalnya dipakai vlogging seperti ini, dipakai ngomong itu suara saya tuh saya ngedengarnya jelas banget sih.
Ditambah, ini saya lagi rekam di rooftop. Jadi sebetulnya ini daerah sini banyak angin. Cuma sejauh saya dengar suara angin itu cukup bisa teredam dengan baik di sini. Nggak hilang-hilang banget sih, cuman paling nggak kalau misalnya kita pakai ngomong, suara kita tuh masih cukup jelas di sini. Dari segi kualitas gambar, video selfie-nya ini menurut saya udah bagus ya. Detailnya itu tinggi, warnanya juga saya suka. Terkait dari mic range, terhitung standar aja sih. Fokus utamanya masih di wajah, tapi agak sedikit mengorbankan exposure di background. Kamera selfie-nya ini punya autofocus, jadi kalau mau bikin konten presentasi sambil nunjukin benda ke dekat kamera, bisa nih. Kalau kamera smartphone lain yang fix fokus, nggak bisa nih kayak begini. Dari segi stabilisasi video, agak disayangkan masih harus dinyalakan manual. Padahal ini sebaiknya secara default sudah aktif, supaya pengguna awam tuh nggak bingung. Kalau sudah dinyalakan stabilisasi videonya, memang akan lebih nge-crop sedikit ya gambarnya, tapi videonya bisa jadi lebih stabil. Di bawah jalan begini juga udah asik, tapi ya itu, pengguna jadi harus hati-hati terutama yang masih awam. Jangan lupa dinyalain dulu fitur stabilisasinya. Nah, saat kita pindah ke 4K 30, stabilisasi selfie-nya tuh tidak bisa aktif ya. Jadi kalau kalian rekam di 4K, sebaiknya jangan dibawa jalan-jalan. Padahal kalau di kamera utamanya, 4K-nya itu stabil. Ini saya langsung kasih lihat aja sampel video 4K 30 fps dari kamera utamanya. Tentunya ada bantuan dari OIS juga di sini. Tapi terasa juga kok kalau EIS-nya juga jalan di sini. Jadi harusnya stabilisasi di 4K itu bukan karena keterbatasan SoC. Nah, sekarang kita cobain 1080p 60 fps. Sayangnya saya harus mengucapkan tapi lagi. Stabilisasi videonya di sini hanya OIS saja yang bekerja ya. Jadi videonya tidak sestabil saat 4K 30 fps tadi. Untuk mendapatkan 1080p 60 fps yang stabil, kita harus aktifkan dulu fitur Ultra Steady-nya. Baru kita bisa mendapatkan 1080p 60 fps yang stabil. Di sini sih menurut saya, user experience dari UI kameranya ini masih harus ditingkatkan lagi oleh Oppo. Saat merekam orang juga detailnya sudah oke, tapi masih agak lemah di dynamic range-nya. Untungnya exposure di objek utamanya masih oke ya. Kamera utamanya ini bisa merekam video bokeh juga di resolusi maksimum 1080p 30 fps. Bokehnya sudah cukup rapi dan fitur ini bisa digabungkan dengan stabilisasi videonya. Jadi tetap aman meskipun dibawa jalan-jalan kayak begini. Oh ya, fitur bokeh video ini juga bisa untuk kamera selfie-nya ya. Bokehnya juga sudah lumayan rapi. Sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Ini bisa kalian pakai kalau mau dapetin sudut pandang yang lebih lebar. Videonya stabil, kualitas gambarnya juga sudah lumayan, tapi jangan dibandingkan dengan kamera utamanya. Wajar kalau kamera utamanya lebih bagus kualitas gambarnya. Sedikit berharap akan ada update untuk meningkatkan dynamic range di videonya, supaya bisa lebih baik lagi. Dan juga perlu diingat, ultrawide-nya ini hanya bisa merekam video di 1080p 30 fps ya. Lanjut ke kamera telefotonya. Untuk kamera telefotonya juga lumayan oke ya stabilisasinya. Kamera telenya ini juga hanya bisa merekam di 1080p 30 fps ya. Jika pakai resolusi di atas 1080p 30, zooming to X dan di atasnya adalah digital zoom dari kamera utamanya. Untuk pindah-pindah kamera saat merekam video bisa ya di sini. Catatannya, fitur ini hanya bisa untuk 1080p 30 fps saja. Soalnya, dari ketiga kamera di belakangnya ini yang bisa 4K ya kamera utamanya aja. Dan penting banget diperhatikan jarak objek utama saat pakai kamera telenya. Agak sedikit menyebalkan sih, tapi kamera telenya suka pindah-pindah sendiri, jadi kamera utama yang di crop. 2x zoom-nya itu belum tentu pakai kamera telenya. Seharusnya ada pengaturannya sih untuk mematikan auto switch kamera telenya ini. Lanjut ke low light, kamera selfie-nya masih bisa menghasilkan video yang cukup baik, detail masih dapat dengan noise level yang cukup terasa sih sebetulnya. Kalau kamera utamanya terbilang mantap, kemampuan menangkap cahayanya terbilang sangat baik. Gambar masih cukup jelas dan bersih dari noise. Kalau jitter-jitter ya masih ada lah, tapi ini masih saya anggap wajar. Autofocusnya juga aman, ini saya langsung cobain aja di low light, dan aman-aman aja ya, lancar autofocusnya. Kamera ultrawide-nya sudah agak kesulitan di low light, gambar sudah agak kurang detail, noise-nya masih terhitung minim sih, tapi efeknya gambar jadi terlihat soft gitu. Ini wajar terjadi untuk kamera ultrawide yang biasa ada di kelas menengah. Kalau kamera telefotonya, sayangnya kemungkinan besar tidak akan terpakai di low light, karena sistem kameranya lebih memilih kamera utama yang di crop ketimbang pindah ke kamera telenya. Alhasil, videonya jadi lebih pecah karena digital zoom. Lanjut ke foto-foto, overall hasil fotonya sudah sangat keren, nggak banyak yang bisa diprotes soal kemampuan fotonya, baik kondisi terang ataupun low light. Kameranya ini saya bilang udah oke banget untuk foto, tapi ingat ya, hasil terbaik jelas dari kamera utamanya. Portrait telefotonya juga asik banget untuk foto-foto orang. Paling sejauh saya pakai yang bisa saya protes tuh sama seperti saat video tadi ya. Kamera telefotonya ini cenderung tidak terpakai saat low light. Andai ada setting untuk mematikan auto switch telefotonya ini, bakal lebih mantap lagi dah. Dan sedikit catatan, kamera telefotonya ini tidak ada optical image stabilization ya. Tapi di mode auto, terlihat kalau previewnya tuh cukup stabil. Sepertinya di mode auto fotonya dia pakai EIS. Nah, sayangnya saat pindah ke mode portrait, previewnya tidak sestabil saat mode autonya.
Jadi hati-hati aja, tangan kita harus lebih stabil. Kesimpulan soal kameranya, smartphone ini menawarkan pengalaman kamera kelas menengah atas, apalagi untuk hasil fotonya. Tapi secara keseluruhan, belum pas jika dibilang kelas flagship ya. Di kelas harganya, kameranya sekedar bisa bersaing aja menurut saya. Dan beberapa hal masih harus diperbaiki atau dikembangkan lagi. Oke, sekian pengujiannya kamera Oppo Reno 11 Pro 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah bisa L1 dan udah support HDR10. Jadi nggak ada masalah di Netflix. Untuk YouTube HDR video playback tentunya bisa, ditambah dia bisa playback video HDR sampai resolusi 4K 60 fps. Untuk haptic feedback nggak disebutkan mesin getarnya apa, tapi yang jelas feel hapticnya menurut kami bukan seperti smartphone kelas atas ya. Meskipun ya tetap masih bisa dipakai, bukan sampai yang kita bilang matiin aja haptic feedbacknya, enggak juga. Nah, untuk harganya, ini cuma ada satu varian, RAM 12GB, storage 512GB. Harganya ada di 8.999.000. Untuk detail pembelian dan promo, cek langsung aja ke deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia nggak punya IP rating. Kemudian dia nggak punya headphone jack. Lalu di sini ya ada software-software bawaan yang perlu diuninstall dulu lah ya. Kemudian masih ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya seperti yang udah dijelasin tadi. Lalu tidak bisa display out via USB port. Kemudian untuk haptic feedback ini kurang mantep aja ya. Lalu untuk speaker sayangnya ini masih mono speaker. Dari sisi kelebihannya ini bodinya tipis dan ringan, enak banget dipakainya ya. Untuk performa gaming juga udah kenceng. Lalu kemampuan kameranya, keren kameranya nih, ya Oppo sih ya. Lalu untuk RAM udah 12GB dengan storage 512GB, udah mantap banget. Kemudian dia punya teknologi Link Boost untuk kemampuan sinyal yang lebih baik dan lebih konsisten, lebih stabil. Lalu chargingnya kenceng banget dan ya chargernya masih ada dalam box. Dia udah 5G, udah NFC, punya infrared blaster, ada in-display fingerprint dan isi boxnya juga lengkap. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya reviewnya si Oppo Reno 11 Pro 5G. Pengalaman yang diberikan emang udah terbilang smartphone kelas atas. Kita bisa dapetin performa yang kencang, kamera keren, tapi tetap dengan bodi yang tipis dan ringan. Apalagi kalau ngomongin back covernya, wah desainnya cakep nih. Rasanya bisa bikin banyak orang terpukau. Jarang ada smartphone yang punya desain seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian nih, apakah harganya udah sesuai dengan apa yang diperoleh di sini? Atau mungkin kalian udah mau cepat-cepat mempersunting si Oppo Reno 11 Pro 5G ini? Nah, tulis di kolom komentar. Saya Didi Irfan, Jaga Tribun TV.